Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih bin Adik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Ketua Harian Badan Tamirul Masjid dan seluruh jajaran pengurus Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, rekan-rekan warga binaan, hadirin wal hadirat insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka acara ceramah agama. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, teristimewa Pak Kasih bin Adik, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti tuntunan ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada Pak Usman dengan hormat disilakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illah. Fa'illahu alladzina amanu minkum alladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita ikuti bersama arahan Kasih bin Adik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati Pak Ketua Harian Badan Takmir Masjid, sama kita hormati seluruh pengurus Badan Takmir Masjid, bapak-bapak yang insya Allah kami cintai, kami banggakan, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita bisa bersama kembali. Ya. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Selama saya tidak berada di tempat, kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Itu tandanya bahwa kegiatan yang ada di lapas ini sudah menjadi membudaya ke semua warga binaan. Jadi tidak wadah ini baru bisa berjalan. Tetapi kegiatan ini kemudian sudah menjadi bagian daripada pri kehidupan kita selama berada di lapas ini. Nanti ketika keluar, ya kita akan merindukan hal-hal seperti ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insya Allah curahan rahmat dan syafaatnya mengalir sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita menunggu Al-Mukarram datang sesuai dengan komitmen kita dengan beliau. Namun jika kemudian sampai dengan jam yang sudah kita tentukan beliau tidak ada, maka kita akan tutup kegiatan majelis ini. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita baru selesai melaksanakan kegiatan Hari Raya Idul Adha. Saya pribadi, ya, baik kantor, ya pribadi kantor dan seluruh pegawai yang ada di lapas ini, keluarga saya tentunya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin bila ada yang tidak berkenan kepada bapak-bapak sekalian. Kemarin alhamdulillah saya monitoring terus kegiatan yang ada di lapas. Insya Allah semua bapak kebahagiaan sapi yang disembelih, yaitu usaha kita bersama, usaha bapak, usaha Badan Takmir Masjid, bagaimana itu bisa ada dan kita bisa menikmati hewan kurban tersebut. Laporannya 6 sapi ditambah 1 kambing. Mudah-mudahan bisa merasakan, tetapi yang tidak merasakan bersyukur gitu. Karena bukan berarti tidak mau makan, tetapi memang sudah dibatasi makannya untuk itu. Karena itulah yang namanya rezeki, Pak. Rezeki itu jadi rezeki kita sudah ditakar gitu. Kalau dia belum habis, kita orang belum mau mati, Pak. Kalau so habis, mati, Pak. Selesai. Jadi kalau belum habis rezeki itu, kita masih tetap akan seperti ini. Tapi ketika dia sudah habis, kita juga akan meninggalkan dunia ini karena sudah selesai rezeki itu. Jadi walaupun dia semiskin-miskinnya, ya, kalau rezekinya belum habis, masih dia tetap sehat, bugar, bisa berjalan, bisa melaksanakan ibadah, walaupun dia itu miskin. Ya, walaupun dia kaya, katanya rezekinya melimpah, dia tidak akan pernah menghabiskan itu.
Jadi sesuai dengan takaran yang sudah Allah berikan. Jadi rezekinya sekian, sudah. Bapak percaya atau tidak, orang kaya ya tinggal bicara saja semua ada. Tinggal sebut saja mau makan apa ada. Tetapi karena rezekinya dibatasi oleh Allah, ada batasannya ya bapak-bapak sekalian. Ketika dia menginginkan makan daging sapi dan itu sudah tidak boleh karena ada penyakit yang dia derita, berarti memang sudah cukup di situ, berarti kan tidak habis. Ya. Jadi Allah sudah takar sesuai dengan kadar manusia itu. Ini rezeki kamu sampai sekian gitu. Biar banyak doi, ya, banyak harta, ternyata cuma makan nasi milu. Ada dan banyak seperti itu. Banyak uang, ya, mobil ada, ya, semua serba ada. Istri banyak, ya. Kan kalau ada begini kan pasti bisa dapat itu. Ya. Tetapi kita mampunya berapa banyak gitu satu malam? Nggak bisa, Pak. Sumur itu tidak akan rusak, Pak. Yang rusak cuma timba. Percaya atau tidak, seperti itu ilmunya. Timba yang merusak, bukan DP sumur yang merusak. Ya. Jadi biar banyak istri, tidak mungkin. Misalnya 10, satu malam ini bisa tidur sama-sama dengan 10 itu. Waduh, pakai ilmu apa? Itu. Maka itulah rezeki itu sudah ditakar. Ya, itu harus kita maklumi seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian bapak-bapak sekalian pada kesempatan kemarin tidak bisa, ya, tidak bisa lagi menikmati daging, maka itu kita syukuri, ya. Kita syukuri. Ada Pak Ustadznya? Ada, alhamdulillah gitu. Ya. Saya tentunya ya kemarin saya pantau setiap kegiatan itu saya ikuti. Kemarin juga ada yang kultum, wah luar biasa tanggal 22 itu. Jangan dikira saya tidak ada di sini, saya tidak ikuti. Saya ikuti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Allahumma sholli wa Pak Ustaz. Ya. Saya ikuti perkembangan itu dan itu luar biasa, ya. Saya putarkan ya YouTube-nya di teman-teman, ya. Biar bisa mengambil ini sebagai pelajaran buat mereka dan bisa diterapkan di tempat mereka. Saya putarkan. Ini napi, ini warga binaan lapas kelas 2 Gorontalo seperti ini. Bapak bisa lihat. Ini. Wah, mungkin cuma satu, saya cari lagi yang lain. Nih. Ah, mungkin cuma itu. Saya buka lagi. Kalau tidak percaya buka sendiri. Semua sudah berderet di situ. Tiap hari Kamis mereka ada kewajiban untuk melaksanakan itu. Ya. Nah, ini kebanggaan kita, ya. Terutama yang sudah berani tampil. Kebanggaan luar biasa. Kebanggaan buat diri sendiri, kebanggaan buat keluarga. Kebanggaan artinya kebanggaan ini mengajak orang lain untuk bisa berbuat seperti itu. Ya, bukan bangga karena jadi sombong, enggak seperti itu. Kita bangga gitu. Artinya bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Baik, saya kira mungkin itu karena Pak Ustadz sudah ada. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hilaf kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 dan pada beliau diucapkan terima kasih. Cara selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Bapak Ramdan Japar MPDI.
pada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama kita banggakan dan kita hormati Bapak Kepala Lembaga, yang saya hormati para pejabat yang ada di lingkungan lapas, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama demi nama, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Wabil khusus bapak-bapak, teman-teman yang pada sore hari ini berkumpul, insyaallah setiap detik yang dipakai untuk bermajlis pada hari ini akan Allah hargai dan dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di hari kiamat. Pertama, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan pujian dan syukuran seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada teladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat kita ini akan beliau balas dengan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya muliakan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak lapas yang mengundang saya untuk memberikan tausiah atau ceramah di sore hari ini. Dan saya ingat terakhir saya mengisi kajian di sini 2022 sebelum bulan September ya. Yang jelas sebelum Pak Amrin keluar ya, karena beliau yang terakhir mengundang saya. Dan yang kedua, karena ini tidak ada tanya jawab dan hanya bersifat monolog berarti ceramah, maka insyaallah saya akan membawakan beberapa pesan-pesan penting ya agama, baik dari sumber Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bahwa setiap manusia itu dia mendambakan kehidupan bahagia, dan kebahagiaan itu diidentikan dengan surga. Jadi kalau orang ingat bahagia, pasti dia ingatnya surga. Tidak mungkin orang ingin bahagia ingat neraka, tidak mungkin. Kalau neraka itu identiknya adalah kesengsaraan. Kalau surga adalah kebahagiaan. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Kalau surga dunia, maka kita yang menciptakan. Kenapa surga dunia kita sendiri yang menciptakan? Karena surga atau kebahagiaan dunia itu tergantung daripada bagaimana kita menyikapi hidup ini. Bagaimana kita menyikapi fasilitas sederhana yang Allah berikan untuk menjadi sebuah kebahagiaan. Karena ternyata kebahagiaan itu letaknya bukan pada materi.
kebahagiaan letaknya bukan pada jabatan. Kebahagiaan bukan pada pasangan, tapi ada di dalam hati kita. Jadi hati kita inilah yang menyikapi segalanya. Rumah yang sederhana bisa menjadi nyaman seperti surga, itu tergantung bagaimana kita menyikapi rumah itu. Anda pernah melihat ada orang yang kaya raya kemudian tidak bahagia? Kalau di Jepang itu fenomena gantung diri, bunuh diri hampir tiap hari. Kalau Gorontalo, alhamdulillah ya, sekarang ini hampir tiap bulan. Terakhir ini kemarin ya, atau tadi pagi ada kabar lagi. Kalau yang 3 kali ke sana cewek-cewek baru muda-muda cantik-cantik, kalau sekarang kakek-kakek. Yang tadi seorang kakek di Limboto. Kalau di Jepang itu fenomenanya hampir tiap hari. Dan rata-rata yang bunuh diri itu adalah orang kaya. Dia terjun bebas dari gedung yang tinggi, meninggalkan kunci mobil di dalam hotel. Mobilnya mewah terparkir di dalam hotel. Ditelusuri aset rumahnya bertingkat-tingkat, uangnya berlipat-lipat. Kalau kita bicara bahagia berdasarkan materi, harusnya dia tidak bunuh diri, karena rumahnya mewah, mobilnya mewah, uangnya banyak. Tapi kenapa kemudian sampai berakhir dengan kematian atau bunuh diri? Karena dia tidak bisa menyikapi hartanya itu dengan bijak. Ya, yang ada stres. Lalu Anda kemudian menemukan ada orang yang mohon maaf rumahnya tipe 36 itu sebesar bahasa Gorontalo lieu bombohe, tola-tola tombohe, kemudian botai atau oto atau motor atau bentor. Penghasilan dia cuma dari tukang bentor, masya Allah. Tapi bahagia, dia bisa ajak jalan-jalan istri dan anak-anaknya. Setiap waktu sholat pergi ke masjid, tidak terlalu disibukkan dengan dunia. Dan kita saja yang melihat sudah bahagia, apalagi dia yang merasakan. Lalu pertanyaannya, kenapa dia sampai bisa sholat 5 waktu di masjid, kemudian dia bahagia dengan penghasilan dari misalnya bentor, rumah yang sederhana, kemudian dia rasa mewah dan seterusnya? Itu karena sikap, bagaimana hatinya menyikapi kesederhanaan itu. Ya. Dan betullah apa yang dikatakan oleh orang-orang, ternyata kebahagiaan itu tidak terletak pada uang, tidak terletak pada jabatan. Berapa banyak orang yang pejabat kemudian mohon maaf sengsara dengan jabatannya. Berapa banyak orang kaya sengsara dengan kekayaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tergantung sikap. Itu yang saya bilang, surga dunia ini kita yang menciptakan. Jadi biar tinggal di hotel yang paling mewah, kalau ini hati tidak tenang, hati ini tidak bijak, ya, tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas kemewahan tersebut. Nah, itulah yang kemudian Nabi gambarkan dalam hadis. Apa yang membedakan ini dan itu? Ternyata kalau yang ini bahagia meskipun dia sedikit dan tidak banyak hartanya, karena dia menjadikan akhirat itu sebagai orientasi hidup. Dia menjadikan akhirat itu sebagai obsesi hidup, tujuan hidup, bukan dunia. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, siapa yang menjadikan dunia sebagai orientasi, tujuan utama dari hidupnya, maka ada beberapa hal yang akan dia dapatkan. Yang pertama adalah Allah akan mencerai-beraikan keinginannya. Ya. Allah akan cerai-beraikan keinginannya. Dia pengen ini, sudah dapat, ternyata pengen itu lagi. Sudah dapat itu, pengen yang ini lagi. Allah cerai-beraikan. Tidak pernah merasa puas. Dunia bagaikan fata morgana,
Terus dia kejar, semakin jauh ternyata itu hampa semua. Ada orang yang begitu ya. Jadi Allah sudah kasih rumah yang besar, pengen rumah yang lebih besar lagi. Terus aset di mana-mana, tidak pernah merasa puas. Hubungan dengan Allah semakin jauh, kaya raya tapi tidak pernah bayar zakat. Kemewahan luar biasa, kapan saja bisa sholat, tidak peduli, tidak pusing dengan urusan perut karena uang tersedia, tapi tidak sholat-sholat juga. Dia disibukkan dengan dunia. Jadi ya Allah cerai-beraikan keinginannya. Dan yang kedua, dia akan menjadi budaknya dunia. Dia hina di hadapan dunia. Berbeda dengan orang yang man kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, dia menjadikan dunia ini hanya sebagai fasilitas, sarana terbaik menuju surga. Kalau dia punya rumah, dia jadikan sarana menuju surga. Dia punya mobil, sarana menuju surga. Dia punya uang, sarana menuju surga. Kenapa? Dia pakai semua untuk kebaikan-kebaikan ukhrawi. Rumah dia pakai untuk zikir, rumah dia pakai untuk majelis taklim, rumah dia pakai untuk baca Quran, sholat sunnah dan seterusnya. Mobil dia pakai pergi ke masjid, mobil dia pakai mengangkut jamaah ke tablik akbar, bermanfaat. Ada orang yang melahirkan kemudian tidak dapat ambulans, dia antar pakai mobilnya. Ini semua harta ketika dia mati dia tinggalkan, tapi bermanfaat. Ini mobil dia mau kasih tinggal ke sana di garasi. Jenazah masuk ke dalam kubur, tapi pahala pernah membawa dan menolong ibu yang mau melahirkan dengan mobilnya, dia bawa ke dalam kubur. Jadi bagaimana kita ini menyikapi fasilitas-fasilitas duniawi. Dan yang paling penting hadirin sekalian, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya itu, Allah akan satukan seluruh keinginannya. Jama'allahu syamlahu. Pengen ini, pengen itu, tapi cukup Allah kasih satu saja sudah bahagia. Seandainya saya punya rumah tipe begini ya, seandainya saya punya mobil merek ini ya, tapi Allah kasih kamar rumah biar tipe 40, dia sudah rasa sama dengan istana, bahagia sekali. Dia sudah cukup terwakili keinginan rumah besarnya itu dengan rumah yang sederhana ini. Pengen mobil yang mewah, mereknya yang wah, tapi kalau Allah kasih kamari biar merek yang dibawa, yang penting hujan tidak kedinginan, panas kalau matahari tidak kepanasan, itu sudah cukup. Dia sudah lebih bahagia daripada orang yang naik di dalam Ferrari, dia lebih bahagia daripada orang yang naik di mobil mewah yang lebih daripada dia. Itu semuanya karena sikap. Bagaimana menyikapi dunia ini sebagai tujuan atau sarana, itu saja bedanya. Kalau yang sengsara di dunia, yang tidak bahagia tadi saya sampaikan adalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Yang kedua, menjadikan dunia sebagai sarana. Beda kan sarana dengan tujuan. Kalau sarana itu pengantar kepada tujuan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, orientasi dan obsesi hidupnya adalah wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dia akan menjadi raja dunia. Kenapa? Karena dunia akan datang di hadapannya dalam keadaan tunduk. Kalau orang yang mohon maaf tadi disibukkan dengan harta, terlalu banyak aset, pikiran tidak pernah tenang, mau tidur malam tidak pernah nyenyak karena terlalu banyak yang dia pikir. Bagaimana ini belum tak bayar DP pajak, bagaimana ini baru masuk jurang DP damkar, macam-macam, akhirnya tidak tenang. Ya. Akhirnya dia jadi apa? Jauh dari Allah, solatnya tidak tenang, bahkan sudah tidak solat-solat lagi. Akhirnya walhasil dia menjadi budak dunia. Sementara yang tadi hidupnya sederhana, dunia menjadi budak dia. Karena walaupun dia hidup sederhana tapi dia bahagia. Maka inilah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, itu coba baca terjemahannya. Sebelum sholat buka alhaaku
ayat pertama sama ayat kedua. Alhaakumut takatsur, wahai manusia, memperbanyak harta dan keturunan telah melalaikan kalian dari kehidupan akhirat. Fenomena yang tadi saya sampaikan. Hatta zurtumul maqabir, sampai tiba-tiba kalian masuk ke dalam kubur. Ya. Odong tumtumul to dunia tiang ala motabia donggo dada ta alasani walioma ustad di polo mbuto belelati ya. Tiang ala motabia mona odetihi walioma molamingau tihi ustad ja oras pedewati ya. Ja motor wati ya. Duai mai motor dua riziki motali motor wati ya. Begitu dapat motor ternyata mahe ola wadeliotihi bahkan didu ota waliti mantahutihi. Tiang alamu tabia walima di polo-polo storan latia. Tiba-tiba apa? Hatta zurtumul maqabir, so dalam kubur. Ilohi amai mata talual malaikat mungkar dan nakir. Tidak sempat sholat, tidak sempat puasa. Padahal sholat setiap sehari semalam itu 5 waktu. Sholat 5 waktu. Dia pakai sistem sholat sewaktu-waktu. Ya. Tahu atau sholat sewaktu-waktu? Sewaktu ada masalah baru sholat. Sewaktu pengen jadi ini baru mau sholat. Kalau so selesai masalah, so apa yang dia inginkan, so tidak mau sholat. Itu namanya sholat sewaktu-waktu. Padahal Allah bilang kamar sholat 5 waktu. Perintah mailo eya mau puasa. Kutiba alaikumusiyam. Bulan apa orang puasa? Ramadan, 1 bulan. 1 bulan kalau bukan 29 hari 30. Karena dasar sibuk dakwah lima mau pehu atia ustad wan jam pehu jamonga. Akhirnya dia bilang walima ustad jamam bawa on 30 hari. Patau ma walau patuju. Walima lulu tolatia puluh liyo beito. Mau hapus DP 10 dah bolong ngolo itu. Bolo 3 hari itimi idu Ramadan tio bom puasa botol tolohui. Hatta zurtumul maqabir. Dia bilang nanti so sukses baru puasa 30 hari. So sukses nanti mau sholat 5 waktu. Akhirnya masuk kubur. Tidak sempat ibadah. Jadi ini yang harus kita jadikan pengingat diri. Evaluasi diri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita meninggalkan dunia ini, yang mau ikut ke kubur memang ada 3. Tapi bawa 1 yang masuk. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, amalnya. Yarji isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. 2 mau pulang, 1 menetap. 2 mau pulang itu harta keluarga, yang menetap amal. Dan mohon maaf, gara-gara harta dan keluarga, amal terbengkalai. Padahal amal yang mestinya menjadi teman setia di dalam kubur. Karena alasan mau cari uang sampai berani tidak sholat. Padahal amalan sholat yang akan melindungi kita di dalam kubur. Gara-gara alasan mau kasih senang istri dengan anak, sampai tidak mau puasa, sampai tidak mau beribadah. Ternyata setelah tanah kuburnya diratakan, istri dan anaknya yang membuat dia tidak sholat dan tidak puasa itu pulang ke rumah. Ma itu alimah yang mikirangi. Kira-kira selesai masa iddah botima mengolah. Ya, kalau selesai 4 bulan 10 hari ini, siapa kira-kira yang mau datang kamari yang baganti tanpa tidur? Padahal yang dulu bikin dia sibuk ini, harta dia kas tinggal, keluarga dia kas tinggal, dan amal yang mestinya ikut dengan dia kosong, zong, gara-gara yang 2 ini. Maka sekarang mumpung di sini, ya bapak-bapak, anggap saja kehidupan di sini ini sebagai kontemplasi. Allah memberikan kesempatan untuk kalau bahasa tasawufnya berkholwat, ya, berkholwat, tidak terlalu banyak pikiran, tidak terlalu banyak tunggakan, ya, karena tidak ada tunggakan di sini, ya, tidak terlalu banyak kesibukan. Kapan lagi mau fokus begini? Ini masjid dekat sekali, maksimalkan 5 waktu. Kalau boleh jangan ketinggalan ba'diyah, qobliyah dengan ba'diyah. Kalau boleh ada DP duha tiap hari. Kalau boleh ada DP tahajud. Kalau boleh ada DP baca Quran. Kalau boleh lebih mantap lagi kalau ada baca buku Islam.
Kalau di sini disediakan Pak Kalapas mungkin buku Islam, manfaatkan Pak. Demi Allah kalau bapak-bapak tidak bisa baca Quran di dalam lapas, saya jamin keluar dari lapas lebih tidak bisa baca Quran lagi. Kenapa? Sedangkan ada kesempatan gagah, tidak ada gangguan dan kesibukan, tidak bisa baca Quran, apalagi sok keluar di sana banyak gangguan. Ini sama dengan orang tinggal di Madinah, orang yang lagi haji. Haji itu kan rangkaian rukun-rukunnya di Mekah, tapi ada ziarah ke Madinah selama 8 hari, makanya ada istilah arba'in, sholat arba'in. 8 hari di sana. Di Madinah, Madinah kota Nabi. Ada seorang penyair mengatakan, illam tatib bi thayyibatin inda thayyibin fa aina tatibu. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik di tanah yang baik, maksudnya tanah Madinah yang di dalamnya ada orang manusia terbaik, yakni Rasulullah SAW, di mana lagi kamu bisa berbuat baik? Sedangkan di Madinah saja, tanah yang baik, di situ ada orang baik, suasana baik, hotel di pinggir masjid yang sholatnya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat yang lain. Dia tidak bisa sholat di masjid, apalagi di Gorontalo. Kalau di Mekah saja dia tidak bisa baca Quran, padahal di sana suasananya gagah sekali, apalagi di Gorontalo. Itu logikanya ya, penyamaannya, analoginya begitu. Di lapas yang tidak disibukkan dengan mencari pagi-pagi, Anda tidak bisa baca Quran, apalagi di luar lapas. Jadi maksimalkan saja. Terserah nanti kalau setelah keluar bagaimana ceritanya, ya yang penting ada pembiasaan dulu di sini. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya sebagai nasihat untuk diri saya pribadi tentunya, dan tidak ada manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali takwa. Dan status tidak menjamin seseorang mulia. Status, jabatan, posisi tidak menjamin seseorang lebih mulia. Bapak-bapak yang mendengarkan saya ceramah yang duduk di depan ini, bukan berarti saya lebih baik dari bapak-bapak. Bukan berarti hari ini dosa bapak-bapak lebih banyak dari saya. Dosa saya hari ini lebih banyak dari bapak-bapak. Ya, jadi jangan merasa minder, jangan merasa oh ini orang ini sudah jadi mendak. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Cuma bedanya ada yang tertangkap, ada yang tidak tertangkap. Oh itu udah beda. Namanya manusia, dia punya hawa nafsu. Makanya Nabi katakan apa? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan salah, pasti pernah melakukan dosa. Tapi Nabi bilang sebaik-baik pendosa yang langsung bertaubat. Dan orang yang bertaubat itu salah satu cara menebusnya adalah dihukum, baik hukumannya dunia atau hukumannya di akhirat. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, semua kita mesti menghadirkan rasa berdosa. Saya setiap hari menghadirkan rasa berdosa. Kenapa? Kalau orang merasa berdosa pasti istighfar. Saya ingin katakan, kenapa ada orang satu hari tidak pernah istighfar? Karena dia merasa tidak pernah bersalah. Karena hanya orang yang merasa bersalah yang minta maaf. Hanya orang yang merasa berdosa yang minta ampun. Kira-kira di antara jamaah ini, termasuk kita yang di depan, ada orang yang tidak pernah bikin dosa? Kalau ada, angkat tangan. Semua lantik. Ya, kalau ada yang angkat tangan, so itu DP dosa yang paling besar. Karena merasa dan menganggap dirinya tidak pernah berdosa, dan ini menyelisihi ketentuan sebagai manusia. Oleh karena itu, manusia itu diberi hawa nafsu dengan akal. Hewan diberi nafsu tanpa akal. Malaikat diberi akal tanpa nafsu. Manusia dikasih dua-duanya. Maka ketika seorang manusia bisa berbuat baik, maka dia akan melebihi derajat malaikat. Tapi ketika dia menuruti hawa nafsunya dan berbuat jahat atau bejat, maka dia akan lebih rendah daripada binatang ternak. Oleh karena itu, ya kita berusaha untuk menjadi orang yang ya paling tidak mendekati kebaikan. Ya, kebaikan itu harus diupayakan, tidak datang begitu saja. Mau berbuat baik butuh usaha, berbuat jahat juga butuh usaha. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi, dosa kita ditutupi, ya, aib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berkeluarga, insya Allah keluarganya dijaga di luar sana, ya.
keluarganya dirukunkan, diberikan kesabaran bapak-bapak dalam menanti dan menjalani hukuman ini insyaallah. Yang paling penting minta keikhlasan. Minta keikhlasan. Karena kalau tidak ikhlas, satu merasa tertekan, dan merasa tertekan itu tidak mengubah keadaan, ya. Tidak ada orang tidak ikhlas tiba-tiba dia songkas keluar, tidak. Mau ikhlas atau tidak, sabar atau tidak, ya, dia bilang di sini dulu. Nanti selesai ketentuan 2/3 baru boleh keluar. Jadi hadapi dengan sabar saja. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika an tu'afiyana fi abdanina wa asma'ina wa absarina wa an taftah alaina abwabal rizqi wa babal khairi wa babal ni'mah wa babal siha wa babal afiyah wa babal quwa wa babal salamah wa babal barakah wa babal maghfirah wa babal jannah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.